Apa ada yang ingat? Brah. Ini bilang brah ya. Terus yang kedua ada klasik. Kalau klasik yang dilahirkan bahu mana dulu? Melahirkan bahu apa kalau klasik? Posterior atau anterior? Posterior. Kalau klasik melahirkan bahu posterior, bahu belakang. Terus Muller. Kalau Muller melahirkan bahu depan. Satu lagi ada Lopset. Kalau Lopset itu diputar. Jadi kedua bahunya belum lahir, kita putar nanti 90 derajat. Terus kita putar lagi 180 derajat. Gunanya adalah untuk melahirkan bahu. Nah, kalau nanti teman-teman ketemu persalinan Presbo, perasat apa yang dipakai itu kombinasi. Jadi tergantung kondisinya. Sekarang kita coba pakai yang teknik brah dulu. Brah itu yang paling gampang ya. Jadi kalau ibunya sudah pembukaan lengkap, kita bilang, ayo ibu mengejan ya bu ya. Nah, kita tuh tinggal nunggu aja. Nunggu bokongnya itu turun keluar. Jadi nggak boleh ada intervensi. Ayo ibu, bagus ya, tarik nafas. Ayo ngejan lagi bu, bagus bu. Nah, nanti ketika bokongnya sudah lahir, kita boleh bantu lahir kakinya kalau memang kakinya belum lahir. Nah, kalau nyangkut gini, kita bantu gini, keluar. Terus kita akan melahirkan dari badan sampai kepala. Jadi kita pegangnya posisinya begini. Ya. Posisinya gini. Jempol ada di bokong. Terus keempat jari ini memegang pahanya. Paha sama bokong ya gini. Jadi kuat. Kita pegang gini. Sorry salah. Ini kan yang brah ya. Kalau brah kita pegangnya gini. Ya, 4 jari di sini, jempolnya di paha belakang. Ini ya. Kita pegang gini. Terus langsung kita ke atas kan. Nah, boleh dipegangin. Nah, kita ke atas itu ketika sudah lahir suboccipito ya, jadi ubun-ubunnya. Kalau kita ulangi lagi. Ya ibu ngejar terus. Ya, bagus bu ya. Ini kita tunggu sampai ada bokongnya. Kita pegang ini. Nah, ini agak ditarik ke bawah. Nah, jadi mengikuti sumbu panggulnya. Ya ibu, bagus. Bu udah lahir yuk. Ayo tinggal kepalanya bu. Ya, terus ibu. Nah, pas udah sampai suboccipito, kita bawa ke atas. Nah, ini langsung dihandukin. Ada handuk teh? Ya. Ini handuknya udah. Jadi di perut ini. Sini langsung dihandukin, terus asuhan bayi. Yang kedua, tadi apa yang pertama nih? Brah. Terus kita yang klasik. Kalau klasik itu kondisinya kita pakai kalau bahu anteriornya sudah lahir. Nah, ya ibunya udah ngejar. Ya, kalau udah keluar kakinya gini kita bantu. Biasanya juga udah keluar sendiri, tapi kalau belum keluar boleh kita bantu. Ya ibu ngejar terus. Nah, kalau kondisinya dia udah keluar nih, bahu atasnya, bahu anteriornya kan sudah di sini, tapi yang bawah belum, masih nyangkut. Nah, caranya adalah kita pegang kakinya gini ya. Jadi pegang kakinya adalah, kelihatan guys di sini aja. Gimana ya? Nah, kita pegangnya itu gini, tapi ada jari di tengahnya. Boleh jari telunjuk, boleh jari tengah. Senyamani aja, gini juga boleh. Ada yang tahu fungsinya apa? Kenapa harus dibatasin jari? Dibatasin gini? Biar kakinya diam. Biar kakinya diam, nggak tenang-tenang.
apa kira-kira? Biar enggak licin. Biar nggak licin, bisa. Terus apa lagi? Kenapa kita harus kasih batas gini? Biar enggak Gini nggak boleh gini. biar enggak kekencengan. Iya betul, biar nggak kekencengan karena kalau kita taruh di sini, jadi kita tahu tekanannya seberapa. Takutnya ketika kita pegang gini, dia terlalu kencang malah di sini biasanya jadi lebam biru gitu ya. Jadi kita batasin di sini. Nah, karena kita mau melahirkan bahu yang bawah, maka ketika kita tolong gini, kita agak tarik ke atas. Ya. Ketika kita tarik ke atas gini. Set. Nah, ini kan ada space nih di bawahnya ya. Ada ruang. Ya. Terus kita bantu keluarin bahunya. Gini aja ya. Nah, ini kita bantu pakai 2 jari. Caranya adalah kita sapu bagian punggungnya ya. Kalau bayinya gini, kita sapu punggungnya dari bagian belakang sini ke depan. Terus kita cari pergelangan tangannya. Set, kita jepit. Terus kita keluarinnya nggak boleh gini langsung. Nanti dia patah. Jadi harus disapukan ke mukanya. Set. Ya, jadi dia gini. Karena bayi juga nggak tentu ya bisa gini gitu. Jadi paling aman kita dari belakang susurin, pergelangannya dapat, terus kita arahkan ke mukanya. Nah, gitu. Ya, tadi kita susur, cari pergelangannya, udah dapet, set. Nah, biasanya ketika bahunya sudah lahir keduanya, ini udah lahir ya, karena tadi udah bahu depannya lahir, dia akan putaran paksi gini. Nah, kalau udah lahir semua, selanjutnya apa? Selanjutnya kita pakai teknik Merauxiao. Merauxiao itu adalah teknik melahirkan kepala. Jadi untuk metode yang klasik, Muller sama Lovset itu adalah teknik melahirkan badannya. Untuk kepalanya semuanya pakai Merauxiao. Ya, Merauxiao-nya terakhir aja. Kita belajar yang kakinya dulu. Itu tadi klasik ya. Terus selanjutnya adalah Muller. Kalau Muller itu sebenarnya sama kayak klasik. Cuman yang dilahirkan bahu mana? Muller bawah. Tadi kan udah bawah. Bahu atas ya. Bahu anteriornya. Jadi kondisinya ketika lahir ya, terus ibu kita bantu lahir kakinya. Oh iya, kenceng terus. Nah, ini udah lahir yang bahu bawahnya. Sekarang yang bahu atasnya. Sama kayak yang tadi, karena kita mau melahirkan bahu atas, kita tariknya ke bawah. Karena kalau yang tadi kan bahu bawah, jadi tariknya ke atas. Kita akan memberi space. Enaknya gini. Nah, tarik ke bawah. Kalau sudah ada ruang di sini, sama kita susur. Dia akan berputar. Selanjutnya kita pakai teknik Merauxiao. Nanti terakhir ya. Kita ulang. Ini metode Muller. Ya, udah lahir ya ibu, pokoknya ya terus kenceng bu. Kita bantu keluarkan kaki. Terus ini kita nunggu aja, nunggu sampai bayinya keluar. Nah, tapi sambil nunggu kalau memang lama kita bisa bantu buat sokong ini ya. Ya, terus ibu udah hampir lahir bu, tinggal kepalanya. Nah, ini ceritanya posisinya adalah yang bawah sudah lahir. Kemudian kita akan melahirkan bahu yang atasnya. Kita bawa ke bawah, terus kita susur. Tunggu dia berputar. Terus kita teknik Merauxiao. Oke ya, jadi udah ada 3, apa aja tadi? Bra, klasik. Terakhir apa?
Merosia kan kepala, ada satu lagi sebelum yang kepalanya, lofset. Nah, kalau lofset itu dia kondisinya sudah keluar gini ya. Nah, tapi bahunya belum ada yang keluar nih. Nah, kita pegangnya seperti ini ya, kayak yang tadi awal yang saya kebalik kayak gini. Jadi jempol adalah di bokong, keempat jari itu ada di paha depan. Kuat. Kita pegang sambil kita agak ke bawahkan. Pertama kita putar 90 derajat. Nah, ini gendut nih bayinya. Jadi seret. Nah, kalau udah 90 derajat ke kiri, kita putar 180 derajat. Jadi dia hadapnya ke kanan. Nah, biasanya ketika ke kiri tadi yang bawah lahir bahunya. Ini mungkin karena bahunya gendut. Nah, kalau misalkan belum lahir, kita bantu keluarkan sama prinsipnya. Yang bawah juga boleh. Nah, kalau sudah lahir semua, dia akan berputar, baru kita teknik merosia. Sekali lagi ya. Terus kencet ibu. Ya, udah kelihatan kakinya bu. Kita bantu lahirkan kakinya sambil kita tunggu. Ternyata bahunya nyangkut di sini, kedua-duanya. Maka kita tangannya gini, tarik ke bawah, putar lagi 190 derajat. Kalau ini belum lahir, kita bisa bantu. Yang bawah juga kita bantu. Dia akan berputar. Nah, nih. Sekarang adalah teknik melahirkan kepalanya. Kalau merosia itu tangan kiri harus berada di bawah. Jadi tadi kan gini ya, harus ada di bawah. Ibu jari sama kelingking itu di bahunya. Terus jari tengah itu di atas mulut ya. Yang jari manis sama telunjuk itu di pipi, tulang pipi. Jadi 3 gini, 2 jarinya gini. Jadi nahan ya. 2 jari di bahu. Nah, ketika kita mau mengeluarkan, tekanan itu ada di tangan kiri. Tangan kanan ini pasif, karena tangan kiri kan memang lebih lemah ya. Tangan kanan itu tugasnya adalah mendorong kepala. Jadi kepalanya agak ditundukkan gini. Sementara tangan kiri itu dorong ke atas, tangan kanan dorong kepalanya tundukin. Nah, lahirkan gini. Kita coba ya. Ini tadi. Jadi merosia itu dilakukan untuk melahirkan kepala aja. Nah, kita tangannya gini. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nah, ketika sudah terlihat suboksipitonya, kita dorong dia. Kepalanya didorong ke dalam, tapi tangan kiri dorong ke atas. Nah, dah. Terus dihantam. Gitu. Ada yang mau ditanyain buat yang ini dulu? Facebook? Enggak, dari tadi kapasitasnya udah selesai mulu, udah 3 kali ini. Ada kasus apa? Retensio placenta. Dikatakan retensio placenta itu jika seperti apa? Tidak lahir selama 30 menit ya. Jadi ini ceritanya, placentanya tidak lahir, bayinya sudah lahir, kemudian sudah 15 menit belum lahir, kita berikan opsi kedua. 15
15 menit selanjutnya lagi ya, jadi totalnya 30 menit, ternyata belum lahir juga. Nah, pertama kita pastikan dulu ibu ini kandung kemihnya kosong ya, jadi kita lakukan kateterisasi dulu sampai kandung kemihnya kosong. Kalau masih belum kosong juga, maka kita lakukan masih belum ada pengeluaran plasenta, kita baru lakukan manual plasenta. Kalau tanda ada pelepasan plasenta apa aja? Semburan darah, semuanya. Pinter ya semuanya ya. Nah, ini juga plasentanya gede banget. Jadi ini ceritanya kita udah kosongin kandung kemihnya, terus kita akan lakukan manual plasenta. Kita boleh minta klaim tali pusat itu ya. Mana ya? Terus aja di sana. Nanya, boleh satu aja. Nah, kalau udah lahir ya bayinya dan dia belum lahir plasentanya, kita kan udah jepit ya, udah dipotong sama si bayinya. Jadi bayinya udah diberesin ya. Sekarang kita ini dibiarin di sini. Tujuannya adalah supaya nggak kemana-mana, karena kita akan menyusul ke dalam. Kalau nggak dijepit, takutnya malah ini ikut masuk. Jadi kita bingung mana tadi ya talinya. Ini biar aja di sini. Caranya adalah kita udah pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan yang panjang. Kita buka labianya seperti biasa, terus kita masukin tangan kanan itu posisinya gini, secara obstetrik ya. Kita susuri ini tali pusatnya. Nah, kalau kita udah ketemu kafum uterinya, tangan yang ini kita bisa pindah ke bagian fundus. Nah, ini yang banyak kesini ya. Kesini ya. Ini udah ketemu. Nah, kalau kita udah ketemu ujungnya, kita susurin. Nah, ini kan ketemu ya, dia perlekatannya. Cara menyisirnya adalah kita ke tepiannya itu seperti disisir. Gitu. Atau boleh juga posisi tangannya kita gini, kayak mengeruk. Tapi jangan langsung ditarik. Jadi kita ngeruk, angkat, ngeruk lagi, angkat, ngeruk lagi gitu ya. Jadi kita lepasin yang di dinding uterusnya dulu. Kalau udah, nah ini ada dua versi. Ada yang langsung plasentanya itu dibawa keluar, ada yang dibiarin di sini, terus kita memastikan gak ada sisa plasentanya, jadi dikeruk lagi, supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak kontak keluar masuk ya, biar menurunkan resiko infeksinya. Tapi boleh juga kalau teman-teman udah berhasil ambil plasentanya, dikeluarin, dicek dulu lengkap atau enggak. Kalau nggak yakin atau yakin nggak lengkap, ya udah kita masuk lagi, terus kita bersihkan uterusnya, ambil sisa-sisa plasenta. Tapi kalau ragu, mending dibersihin sekalian daripada kita nggak bersihkan ternyata perdarahan. Nah, kalau udah kita lihat kelengkapannya sudah lengkap, kita masase, lanjut ke asuhan kala 4 normal seperti biasa. Gitu. Simpel ya kalau manual plasenta ya. Ada sisa plasenta. Jadi nanti kalau ketemu setelah plasenta lahir ya, kalau plasentanya belum lahir nggak ada kontraksi, jadinya retensi, dia nggak lepas ya. Jadi kalau atonia itu bayi sudah lahir, plasenta sudah lahir, kan kita masase tuh, masase berapa? 15 detik belum ada kontraksi. 15 detik atau 5 ya. KBI selama 15 menit, yakin? 5 menit. Jadi KBI itu 5 menit. Kalau setelah 5 menit KBI tidak berhasil, maka kita lakukan KBE. Nah, setelah KBE nanti nggak berhasil, kita KBI lagi. KBI yang kedua maksimal berapa menit? 10 menit. Ada yang lain?
Maksimal 7 menit ya. Jadi kalau 7 menit di KBI yang kedua tidak berhasil, maka kita rujuk. Nah, saat merujuk kita harus tetap KBI di jalan. Nah, kita coba. Ini ya kalau yang atominya. Jadi kita rasain di fundusnya saat di massase tidak ada kontraksi, perdarahan keluar terus, maka kita lakukan KBI. Nah, pertama kita hampir sama seperti manual placenta, buka labianya, tangan masuk secara obstetrik sampai ketemu di mulut rahimnya, di cervixnya. Lalu kita, ini versinya di atas gini ya, kita seperti menonjok ya ini. Kalau kita udah masuk ininya, tangan kiri ada di fundus. Nah, posisinya nanti fundus ini kan di luar, tangan kanan ini di dalam, dia akan bertemu. Jadi kita ginikan. Nah, sampai 5 menit. Kebayang ya pegelnya kayak apa? Ini aja udah pegel, dan ini gak cuma ditempelin, ini harus kuat gitu. Kuat sekali. Kalau sudah 5 menit, kita lepas perlahan, terus tangan kita keluar perlahan, kita cek udah ada kontraksi atau belum. Kalau sudah ada kontraksi, maka selesai, asuhannya tinggal observasi aja. Kemudian tata laksananya sama seperti kala 4. Tapi kalau belum berkontraksi, maka kita ajarkan keluarga untuk KBE, atau kalau sekarang kan minimal 2 orang ya, itu bisa teman kita suruh KBE. Kalau misalkan mengajarkan keluarganya pun kita tunjukin aja, Pak di sini minta tolong ditekan, ditonjok Pak kayak gini gitu. Jadi posisinya adalah di atas simfisis. Di atas simfisis kita tekan gini, sama tangan kirinya di fundus. Jadi dia akan gini ya. Jadi kalau bedanya internal sama eksternal, kenapa? Iya di luar ceritanya. Gimana ya? Ada perutnya. Nah, dia akan gini. Jadi di luarnya. Bedanya kalau internal itu kan kita masuk ini ya. Kalau eksternal kita dari luarnya. Nah, ini bisa keluarganya atau rekan sejawat kita. Sembari si keluarga ini meng-KBE, kita memberikan ergometrin 0,2 mg sama infusnya diguyur pakai oksitosin 20 intraunit. Jadi diguyur ya, di los. Nah, KBE ini nggak ada maksimalnya berapa menit. Pokoknya segera setelah kita selesai memberikan ergo sama oksi, langsung kita KBI lagi kalau memang belum ada kontraksi. Jadi kita udah ceritanya selesai ya, memberikan ergo sama oksi, kita cek lagi, oh belum ada kontraksinya. Ya udah Pak, saya mau KBI lagi, bapaknya selesai, kita masuk lagi tangannya. Ini. Terus kita dorong dari fundusnya sampai 7 menit. Nah, ini bisa gantian ya sama temannya. Kalau capek, kalau 7 menit masih belum, maka kita hentikan dulu. Kita siapkan rujukannya. Selama merujuk itu dalam satu flabot ya, satu infus itu harus habis dalam 1 jam. Tapi nggak diisi oksi, jadi kosongan. RL atau NaCl harus habis dalam 1 jam. Jadi 500 cc per 1 jam. Nah, jadi harus dipertimbangkan jaraknya. Kalau setelah, karena dia atonia pasti perdarahannya ngalir terus. Jadi supaya tidak shock, kita intake cairannya harus banyak juga. Gitu. Sambil di jalan kita melakukan KBI sampai di tempatnya masih harus KBI. Nah, untuk atonia ada yang mau ditanyain? Yang ditonjoknya teh mulut rahimnya aja. Mulut rahim, dari mulut rahim sampai fundus. Atau tangannya masuk ke fundus. Tangannya nggak boleh sampai fundus ya. Kalau sampai fundus takutnya kalau terlalu panjang jebol juga kan dia. Jadi kita cuma di sininya, di mulut rahimnya. Nah, yang di fundus itu tangan kiri tapi dari luar. Jadi kalau divisualisasi dalamnya, dia akan tepuk. Nah, pas
tapi ini sebenarnya di dalam sampai mulut langsung sedikit banget. Ketika air kita masuk nah, sini. Di luar itu posisinya kita tangannya gini aja. Selipin. Lagi Itu tadi teh ergonya disatuin di IL. Iya. Ergonya IF ya. argumennya disuntik IM. Yang sama RL itu oksitosin. Ya, jadi oksitosin dimasukin ke RL-nya, terus diguyur, sambil kita suntik juga di paha dari IM. Ergo. Ada yang mau nyoba? Atau ada yang mau nanya? Tadi teh KBE teh berapa yang Coba yuk, yang pressbook. Boleh? Kalau pas KPI-nya teh pas kalau misalkan dirujuk dilakuin KPI-nya teh pas selama perjalanan aja atau pas 5 menit berhenti dulu 5 menit Selama perjalanan nggak usah dilepas-lepas sambil dievaluasi. Iya, tapi boleh ganti-gantian yang kurang kuat gitu ya teman-teman. Pokoknya prinsipnya adalah dia tetap dikompres gitu sampai di tempat rujukannya. Ibu, tadi teh KBE yang pertama teh berapa menit? KBI nggak ada maksimalnya. Yang pertama Segera. KBI atau KBI? KBE. Kan KBI itu kan 7 menit yang pertama. 5 menit yang KBI pertama 5 menit. Terus Nah, tadi terus KBI. ya Nah, KBE. KBI ini nggak ada ketentuan waktunya. Pokoknya segera setelah kita selesai kasih KBI. ergo sama oksi tadi. Jadi kan makanya minta tolong teman atau keluarga ya. Kalau kita udah selesai, semuanya udah nyuntik, udah infusnya, langsung kita KBI lagi. Kalau memang belum ada kontraksi. KBE-nya memang enggak masuk kontraksi.